Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Kibar dari jurusan Prodi PBSI IKIP Siliwangi. Saya di sini akan memaparkan mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan, pengertiannya yaitu model adalah acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Lalu pengertian dari model pengembangan kurikulum, yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum ada beberapa, yaitu yang terdapat dari organisasi kurikulum, yaitu ada ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Selanjutnya, jenis model pengembangan kurikulum. Terdapat 8 model, yaitu model Ralph Taylor, model administratif, model grassroots, model demonstratif, model Miller-Shiller, model Taba, dan terakhir model Beckham. Mohon maaf jika terdapat salah pengucapan. Yang pertama, model Ralph Taylor. Beberapa tahap menurut Taylor yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Model yang kedua, model administratif, yaitu ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas, lalu membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum, lalu menyusun kurikulum secara operasional, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki, pelaksanaan uji coba, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Lalu yang ketiga, model grassroots. Pengertiannya adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan: guru harus memiliki kemampuan yang profesional, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Keempat, model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, ada 2 bentuk model pengembangan ini. Pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. 2. Dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Lalu yang kelima, model Miller-Shiller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi
dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Kedua, pengembangan tujuan. Ketiga, identifikasi model mengajar. Dan keempat, implementasi. Lalu model yang keenam ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah pengembangannya yaitu mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, mengembangkan ke seluruh rangka kurikulum, dan implementasi dan diseminasi. Yang ketujuh, model Bacem. Menurut Bacem, proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada organisasi kurikulum itu terdapat berdasarkan mata pelajaran. Mata pelajaran terpisah. Ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan terlebih dahulu yaitu sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari, pewaris nilai dan budaya, mudah diubah, dikembangkan, dan dikelola. Tapi terdapat kekurangannya juga, yaitu mata pelajaran tidak berhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan bakat dan minat kurang diperhatikan kekurangan. Lalu ada lagi mata pelajaran terhubung. Kelebihannya itu materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu, memberikan wawasan yang lebih luas, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kekurangannya kurang sistematis dan kurang mendalam. Bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Lalu ada fungsi mata pelajaran portfolio kurikulum. Kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangan, hanya memberikan pengetahuan secara sketsa abstrak kurang logis dari suatu mata pelajaran. Lalu ada image kurikulum. Kelebihannya, pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat minat, potensi praktik demokrasi. Kekurangan, memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaga banyak. Lalu beberapa bentuk organisasi kurikulum. Kurikulum inti, ada kurikulum inti sosial, ada social function dan presentation, dan juga eksperiensi atau activity kurikulum. Lalu ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum. Antaranya construction on creative project, appreciation on enjoyment project, the problem project, dan the drill or specific project. Sekian pemaparan saya mengenai model pembelajaran kurikulum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.